Jadi ini saya ambil itu pada waktu saya umroh, saya duduk. Ada orang anak tawaf. Wong iki kok udele kok dipamer iki. Saya ambil itu trik gitu. Tapi niat saya untuk memberi pembelajaran, saya bukan untuk apa-apa gitu loh. Ini sama ngeresnya, Pak. Iya, jadi laki dan perempuan itu tak kira podo. Cuma wong itu rada izin-izin didik nek cerita. Ya toh? Sama, saya kira sama. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Ya. Harus tertutup. Next kita lihat lagi. Ini larangan kalau ihram kemarin ini tidak diperkenankan menggunakan topi bagi laki-laki. Tapi misalkan berkejeduk bis bocor kemudian diperban, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau laki-laki pakai payung panas sekali atau hujan bapak ihram, itu tidak apa-apa karena nggak menempel di kepala. Tapi kalau perempuan berbeda. Perempuan itu pakai topi tidak ada masalah pada waktu ihram, ya ini. Kemudian ini kemarin sedikit juga banyak yang kekeliruan Bapak. Kemarin kalau posisi tidak tawaf itu ihramnya harus begini. Ridaknya itu harus diselendangkan, ditutup. Ya, ditutup begini. Kalau tawaf baru dibuka baunya. Jadi kalau sholat kemarin saya lihat ya masih begini terus sholat. Harusnya tidak. Jadi setelah selesai pada waktu tawaf di belakang makam Ibrahim mau sholat itu ini ditutup kembali. Ya, kecuali tawaf itu dibuka. Itu hanya tawaf saja. Ya, next kita lihat. Yang selanjutnya inilah tidak memahaminya aurat sehingga dia sering berbaur laki dan perempuan seperti ini. Terutama di Armina. Nekat kadang-kadang bosing nekati bapaknya apa ibunya aku tidak tahu. Nah ini dia ngumbai. Ini kemarin saya harapkan saya di rombongan saya bilang selama di Armina tidak boleh ngumbai saya bilang. Karena ini mengganggu. Karena kita ini ibadah benar-benar umbahan rasa digagas. Nanti dicuci di Mekah. Ini selama Armina ini ngumbai. Loh. Ini wudu. Ini bagaimana ini? Inilah yang tidak memahaminya. Jadi dia dengan laki-laki perempuan berbaur, ini auratnya dibuka-buka semacam ini. Ini banyak orang Indonesia seperti itu. Ya, next kaitannya dengan itu, maka sekarang gandengannya dengan pakaian ihram. Ya, pakaian ihram ini kita lihat pakaian ihram yang utama adalah pakaian ihram wanita. Jadi pakaian ihram wanita itu bebas menggunakan apa saja asal menutup aurat dan tidak memakai cadar. Itu wanita, ya. Kemudian jadi jangan berpikir bahwa pakaian ihram itu selalu dalam warna yang putih. Resikonya besar warna putih itu, ya. Kita lihat karena Rasulullah menunjukkan wajhaki wa kaifihi ila ruslin, ini tidak menjadi satu perdebatan. Karena sudah ditunjuk ini wajah. Yang sedikit agak menjadi perdebatan ada di janggut sini. Orang Malaysia itu kerudungnya nggak ada yang gini. Orang Malaysia itu kerudungnya begini. Karena ini dia katakan ini tuh aurat, maka kalau sholat itu ini janggutnya itu tidak kelihatan. Kemudian kadang-kadang wudunya cuma ini nggak dipikir, padahal ini harus dilap. Ini, jangan amati saja. Ya. Kemudian wa kaifihi ila ruslin, ini yang menjadi persoalan. Karena begini ada yang mengatakan bahwa yang boleh terbuka cuma ini. Bahrul kafnya. Petengnya tangan. Kalau darul kahnya tidak, kan ditutup kan tujuannya begini. Oleh karena itu nyuwun sewu, banyak sekali orang-orang pesisir itu, bahkan di IPHI Kudus, di masjidnya ditulisi tidak menerima wakaf mukena potongan. Ya, orang pesisir itu mukenanya semuanya pakai yang terusan. Karena resikonya besar sekali. Jenengan tidak memakai pakaian panjang ngangkat. Kelihatan tangannya. Makanya tidak menerima. Jadi orang-orang pesisir itu
dia akan lebih berhati-hati. Makanya orang pesisir itu kecenderungan dia menggunakan semacam ini untuk menutup punggung tangannya. Ini jadi begini. Ini menutup punggung tangan, ya, bukan kaos tangan. Jadi yang ditutup adalah punggungnya. Ini tetap kelihatan. Makanya nanti kalau ada yang menggunakan seperti ini, ora usah kan jadi padudon. Gitu loh. Karena dia memaknai wa kaifi ila ruslin itu ini tok yang bisa kelihatan. Gitu. Okay? Kemudian yang kedua, wa kaifi ila ruslin yang namanya punggung enggak bisa dibedakan dengan perutnya tangan. Yo ini. Makanya dia ambil ini. Nah, ini monggo. Masalah ibadah itu itba biqolbah. Tanya kepada hatimu masing-masing. Aku pilih ini apa ini? Sing nganggo ngene ya no. Dulu pernah saya itu pas waktu saya masih belum jadi pembimbing kayak gini. Ayo sing nganggo ngono, lepas sik kabeh. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang gitu. Iya, jangan begitu. Mereka itu punya hak gitu. Mereka dalam beribadah itu punya hak. Jadi mau pakai begini, yo rasa dilokke. Dia mau pakai gini, yo rasa dilokke. Masing-masing mempunyai satu kemantapan sendiri-sendiri. Kalau jenengan kayak gini nih, enggak usah beli ruko itu enggak usah. Sudah sholat begini boleh kok. Ngopo nganggo ruko dadak tuku duit, nganggo duit. Itu loh yang saya maksud. Jadi monggo, ini urusan ini adalah urusan pilihan penjenengan. Saya tidak bisa mencampuri. Saya hanya menyantarkan ilmunya saja. Ini untuk kemudian ini bebas menggunakan apa saja. Ya, artinya bebas itu syarat pakaian pakaian libasut taqwa bagi wanita itu adalah yang tidak bernyolok-nyolok gitu. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian tidak menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan ini gini ini, buntet kabeh. Jadi beda toh? Ya, tutup punggung tangan dengan sarung tangan. Sarung tangan ini semua tertutup. Sininya juga tertutup kalau pakai sarung tangan. Ini bedanya di situ. Next kita lanjutkan. Ya. Ini yang meriwayatkan 4 ya. Ada Bukhari, ada Abu Daud, ada Tirmidzi, ada Nasa'i. Wanita yang berekrom tidak boleh memakai cadar jenis niqab dan tidak pula memakai sarung tangan. Kalau sarung tangannya ini. Saya mohon maaf, mungkin ada yang menggunakan cadar, silahkan tanya kepada ustadznya. Saya tidak bisa, karena saya juga belum bisa menggunakan cadar. Hanya saja ini ada 4 yang meriwayatkan seperti itu. Ini, next kita lanjutkan. Bahwasanya ini, pada saat ada satu kabilah melewati rombongan istri-istrinya Rasulullah. Pada saat itu orang di sana, orang Arab itu semuanya pakai cadar. Ya. Pada waktu itu kabilah akan berlalu, maka cadar itu diturunkan. Dan setelah berlalu, maka cadar itu dibuka kembali. Nah, di sini Nyun Sewu, cadar ini setara dengan masker. Ya, nah ini yang saya mohon maaf karena ini kalau memang pandemi kemarin awal-awal pandemi saya mendengarkan sendiri dari TV Arab Saudi bahwasanya di sana itu ada Dewan Lajnah seperti di sini di MUI gitu ya. Itu mengatakan wanita yang berihram dalam pandemi diperbolehkan menggunakan cadar. Lalu ditekankan seperti itu. Nah kalau kita sehari-hari tidak pernah menggunakan cadar, kemudian nggak ngapa-ngapa, kok malah ditutup, gitu. Ini yang saya maksud seperti itu ya. Kalau nanti misalkan memang itu ada kaitannya dengan pandemi silahkan. Tapi kalau dalam keadaan yang normal, karena kita tidak pernah menggunakan cadar, kalau saya mengambil yang ini.
Jadi untuk tidak dipakai selama berihram. Ya, kecuali ada satu udzur yang memang menekankan, artinya begini. Mungkin ya. Kita ini kena di sana kena TBC. Terus kita ke dokter. Dok, saya gini dicurigai penjenengan itu TBC. Kemudian dokter bilang gini, kan itu ada dokter kloter juga. Bu, jenengan itu kira-kira kok kena TBC ya Bu? Kok batuknya sampai kayak gitu? Kok itu ciri-ciri batuk TBC? Nah kan nggak bisa dengan maksimal melihat dari dahaknya itu mengandung virus TBC atau tidak. Bu, sebaiknya ibu itu pakai masker supaya nggak nulari teman-temannya. Karena TBC itu kan menular. Itu kan yang merekomendasi adalah ahlinya, bukan saya. Nah itu silahkan pakai masker. Gitu. Ini dalam keadaan normal. Saya tidak mengerti, wallahu alam, ini ilmu saya sampaikan. Kalau besok sudah tidak ada pandemi, ya monggo. Ini. Kalau yang pakai cadar, ya silakan konsultasi dengan ustadznya bagaimana hukumnya. Ya, ini. Next kita melihat lagi. Nah, ini. Jadi dari keterangan tadi ini. Jadi yang dilarang adalah ini. Yang setara dengan itu pada waktu ihram adalah kacamata hitam. Kemarin juga ada di regu saya sejak menyampaikan karena saya akan berikan pada materi yang di sini nanti. Soalnya kacamata hitam itu juga sama fungsinya menutup sebagian wajah kaki. Kalau kacamata begini bagaimana? Nah ini kacamata untuk melihat. Yang saya maksud kacamata. Nah kalau di sana itu orang tua orang enam ya, tukune kacamata ireng misalnya, apalagi kalau musim panas. Memang untuk melindungi terik matahari supaya mata kita tidak iritasi. Kan begitu. Tapi kalau yang biasa, saya katakan ini tidak ada persoalan. Jadi fungsinya berbeda-beda nggih. Paham nggih, Ibu terutama nggih. Kalau kacamata hitam itu untuk melindungi dari panas. Seyogianya tidak dipakai pada saat kita berihram. Kalau hari-hari biasa silakan. Gitu. Ini sama dengan tadi yang masker tadi. Karena menutup, alasannya apa? Menutup sebagian wajah kita. Ya untuk hati-hati, ihtiyat saya katakan. Ini ihtiyat kita. Hati-hati kita dalam melaksanakan ibadah. Biar ada satu kesempurnaan. Nanti kalau udah ihram tidak ada masalah kok. Kalau sudah selesai ya monggo pakai aja kacamata hitam itu supaya tidak iritasi matanya. Ya, ini. Makanya saya pakai masker, pakai kacamata hitam. Next kita lihat lagi selanjutnya. Nah ini penampilan orang-orang Indonesia yang suka seperti ini. Tatoan. Ya terus begini nih. Ini sukanya orang-orang Indonesia. Ya. Next kita lagi. Ini berbeda dengan penampilan orang di sana. Orang penampilan di sana seperti ini. Ini kalau dia ini kan karena dia sholat di Masjidil Haram. Dia dimungkinkan banyak laki-laki yang lalu lalang. Makanya ini dia tetap berpegang prinsip, aku tidak mau untuk dilihat ini pakai ini. Tapi yang ini tidak dibuka. Karena sholat. Ya, ini monggo. Sekali lagi, itba biqolbah. Next kita lanjutkan. Kemudian tidak selalu putih. Aisyah pernah berihram dengan memakai baju yang dicelup warna. Ya ini yang meriwayatkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Jadi ihram dengan menggunakan begini ini boleh. Kotak-kotak, kembang-kembang, maksudnya begitu boleh. Tidak selalu putih. Karena apa? Kita lihat selanjutnya. Bahwasanya putih ini adalah sangat berbahaya. Coba bayangkan. Dalam keadaan ihram seperti ini. Ini saya ambil betul saya haji yang paling akhir. Ini tidak diperbolehkan sama sekali. Ini di Armina ini. Antri di kamar mandi. Ya, next kita lihat lagi. Ini berihram loh. Auratnya dibuka kayak gini nih. Lihat lagi. Loh. Ini apa jenengan ndak gelo nanti pulang dari haji kayak gini nih, melihat gini kok piye aku di zaman ihram kok ngono. Ini buka ini kerudungnya jangkar yang dhuwur. Wudu dia.
Ya, di Armina ini. Next kita lihat lagi. Ini, ya, next kita lihat lagi. Nyun sewu. Betapa bahayanya pakaian putih yang dipakai. Ini nyun sewu. Bapak itu tidak pakai celana. Nek nyawang kaya ngene iki terus piye? Bayangke kotange ukurane piro? Ini ngeres nanti ropas, kasihan bapak. Ibu ini nggak memahami sekali. Kayak gini nih. Ini nggak boleh membuat orang lain jadi ropas. Bukan diri kita sendiri yang ropas, tapi kita membuat orang lain ropas. Bahayanya putih kayak gini nih. Next kita lagi lihat. Bapak Ibu, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini saya lihat nih jamaah dari Jawa Timur. Di depan maktab saya. Loh ini dia saking sumuan nih di Eropa, dia duduk di Eropa. Sumuannya kudungnya dibuka kayak gini, terus begini. Ini ihram. Coba bayangin. Ini ihram. Kayak seperti ini. Bahayanya putih itu seperti itu. Next, kita lihat lagi. Ya, kelemahan dengan menggunakan putih. Bagaimanapun juga tetap kelihatan. Apalagi kita lihat selanjutnya ini. Masya Allah. Ya toh? Apa itu? Ya toh? Ada, coba. Ini lihat ya, nikmatilah kalau tidak percaya. Pada waktu dia berdiri tidak apa-apa. Ya itu masih, pakai celana tertutup, kemudian ininya panjang pakai tunik. Oke, it's okay itu. Coba nanti. Kalau dia sudah ruko. Ya. Bagus itu. Ini sebelahnya hitam. Pakainya hitam. Ekran yang digunakan pakainya hitam sebelahnya itu. Kalau gini masih loh, ini hitam ya, nggak ada apa-apa. Sedikit nginceng. Tambah lagi, kalau dia sudah begini, masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagaimana? Lemahnya bagaimana? Lemahnya pakai pakaian ihram putih. Ya. Ini saya tidak berniat untuk apa namanya, untuk membuat Bapak zina mata, tapi supaya Bapak bisa mengajari istrinya nanti. Ya. Jadi seperti itu. Kalau mau putih silahkan. Tapi syaratnya apa? Agak longgar. Yang kedua apa? Dalamannya hitam. Jangan pakai dalaman putih. Kalau mau pakai ihram putih. Makanya sebelahnya tadi warnanya apa? Hitam. Orang sana itu menggunakan baju